Dengan kaitan event pasar hiburan zaman dulu Pak, masih tahun 80-an yang itu masih eksis. Sebenarnya mulai sejak tahun 40-an itu sudah ada, dan untuk acara ngajar warga masyarakat tentang hiburan di pasar hiburan dengan penampilan jadilan. Itu kalau dulu diarak itu dari rumah sampai ke pasar, sana nanti pentas, dan sekeluarga dari yang ngajar itu semuanya ada kumpul di sana untuk menyaksikan, dan warga masyarakat juga itu rutin. Kalau dulu dilaksanakan medan pasar hiburan itu, pasar paling gede itu hari Jumat Pon. Jenisnya kemungkinan kalau dulu ada anaknya sakit, nanti kalau sembuh nanggap jadilan-jadilan dimidangke ning pasar hiburan. Dan ada sunatan juga itu dilaksanakan pentas jadilannya di pasar itu, dan untuk memeriahkan pasar hiburan juga. Dampak sosialnya warga masyarakat khususnya Jiwan dan sekitarnya itu sangat mendukung sekali, dan terutama dari anak-anak muda bisa ikut bergabung bareng-bareng untuk melestarikan budaya ini dengannya. Dan untuk melestarikannya kita adakan event setiap tahunan, itu pasti Pak. Tahunan untuk dusun itu ada merdi dusun, kita pentas klasik juga kreasi, dan untuk mendukung dari warga masyarakat juga saling gotong royong untuk membantu pelaksanaan kegiatan di dusun dan pentas kesenian itu sendiri. Harapan saya kesenian ini tetap lestari, tetap dilestarikan, dikembangkan, dan juga dari pemerintah Kalurahan, pemerintah kabupaten juga ada keistimewaan bisa mendukung untuk melestarikan budaya yang ada di luar. Jadilan Kedua Turunggojati ini belum diwadahi Pak?
masih istilahnya ini jadilan duluan. Terus setelah di tahun, tepatnya di bulan tanggal 8 Juni 1997, saya punya gagasan sama teman-teman untuk kita wadahi agar anak-anak itu tidak kesana kemari untuk diberikan kegiatan biar ada positifnya. Itu kita gabung untuk di Jatilan Gereja Jati. Itu di tahun 97 itu kita rintis, namun itu masih klasik Pak, dengan peralatan yang sederhana ini yang tadi sudah disampaikan oleh rekan kami, biasanya masih sangat minim karena ya faktor ekonomi waktu itu. Jadi untuk beli alat itu sangat sulit sekali, apalagi beli alat untuk makan aja masih pagi sore tidak tentu. Nah, untuk selanjutnya setelah kira-kira hampir mendekati tahun 2000 kita bangkit, kita bisa menggerakkan. Dengan adanya itu selalu digali dari Dinas Kebudayaan untuk kita bisa selalu pentas Pak. Waktu itu di mana saja dari keraton juga pernah memanggil, kita main di Pakualaman itu pernah. Terus selanjutnya dari Dinas Kebudayaan Sleman itu selalu mengundang kita untuk tampil. Akhirnya siswa 1 tahun bisa main 18 kali. Kami dari Paguyuban Kesenian Jatilan Krido Turonggo Jati Jiwosari yang beralamatkan di Dusun Jiwan Argomulyo Cangkringan Kabupaten Sleman. Oh ya, coba saya perkenalkan satu persatu ya untuk peralatan yang kita gunakan untuk tari klasik ini. Antara lain ada angklung, jumlahnya 3, ada terbang sama bendi 1, sama kendang, ya kendang, sama kecrek untuk tambahan untuk memeriahkan. Biasanya kalau kita pentas itu untuk sebelum memulai sebuah tarian atau pertunjukan kita pembukaan paling kita dengan bowo yang memperkenalkan nama kita, nama paguyuban dan lain-lain. Nanti di tengah-tengah kita ada tarian dan ada atraksi kesurupan juga. Kalau di sini kita bikin sendiri ya, untuk kata-katanya bikin sendiri, tapi untuk sinom ya. Terus mau copat, ada pucung dan dadang gula ada. Kalau saya udah generasi yang ke-5 kalau nggak ke-4 ya. Kalau nggak salah. Nah, awalnya kemarin lihat-lihat dulu kalau ada pertunjukan, terus kemudian seneng terus kita gabung menjadi satu wadah untuk latihan bareng-bareng yang muda-muda. Kalau untuk di saya main bendi dulu awalnya. Mungkin untuk kendang, pertama dari kendang ya. Untuk kendang dipegang Mas Haji, untuk terbang dipegang sama Pak Noto, untuk angklung dipegang sama Pak Dalijo, dan untuk bendi Pak Gandung, dan untuk kecrek Pak Purwanto. Ya biasanya kita kalau udah kendang terus, tapi kalau ada hal yang tidak memungkinkan, mungkin kekurangan personil bisa diisi satu sama yang lain. Di sini ada agenda 1 bulan 2 kali untuk musik, dan untuk agenda tarian kita juga sama, tapi kita ambil minggu pertama, minggu kedua, ketiga dan keempat. Kalau untuk kelas
klasik mungkin gerakannya lembut ya, patah-patah gitu ya. Kalau untuk kreasi mungkin temponya agak cepat. Yang pertama itu apa ya, istilahnya kalau untuk klasik itu gerakannya, kalau di klasik ini ya gerakannya cuma itu aja, tapi di apa ya, tapi pakai istilahnya berdiri nggak pegang kuda itu gitu, terus pas apa naik kuda gerakannya juga gitu, agak mirip gitu loh. Tapi kalau untuk kreasi pas beda jauh ya. Harapannya untuk anak-anak muda khususnya bisa bergabung dan untuk melestarikan kebudayaan khususnya jangkilan. Ada sekitar 36 kelompok kesenian. Itu pun dominasi 90% adalah kesenian tradisional. Ada wayang kulit, ada ketoprak, ada barang ledek yang mungkin juga sudah jarang kita temui. Termasuk juga ada jatilan, karawitan, kemudian kelompok tari juga ada. Nah, menariknya di Padukuhan Jiwan ini kelompok paguyuban kesenian Krido Turondo Jati Jiwo Sari ini masih melestarikan pola garap atau bentuk kesenian yang masih tradisional lebih awal. Mungkin kalau masyarakat sini menyebutnya sebagai jatilan klasik. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Karena Nun Sewu sudah jarang-jarang kita temui semacam tampilan atau pelestarian di bidang ini. Ada 3 kelompok kesenian juga yang ada di sini. Kelompok jatilan itu pun juga punya karakter yang berbeda-beda. Nah, terkait dengan kesan yang ada di saluran budaya Argomulyo ini, kami sangat apresiatif sekali karena masyarakat sangat mendukung, termasuk masyarakat baik itu kelompok di wilayah Padukuhan atau di wilayah kelurahan. Ini terbukti juga dari pihak kelurahan juga sudah mengeluarkan SK. Dari 36 kelompok kesenian ini juga sudah di SK-kan oleh Lurah Argomulyo, termasuk kesenian jatilan yang ada di Jiwan. Nah, ini salah satu yang kami potret, artinya kami perhatikan. Kenapa? Kami juga mencoba untuk mencari komparasi dengan kelompok-kelompok seni yang lain. Nah, di Jiwan ini kita temukan kelompok jatilan ini, kelompok jatilan Lancur ini. Nah, kami berharap kami mencoba untuk mempublis baik itu secara ketegasan kami maupun kami mencoba untuk mensinergikan dengan bidang lain. Misalnya yang sudah pernah kami lakukan, kami mencoba pada tahun 2020 kita angkat kelompok ini untuk kita tampilkan di gelar Sloso Wagen. Pada waktu itu dilakukan di Dinas Kebudayaan DIY karena masih pandemi, waktu itu masih live streaming. Ini juga kita tampilkan ke sana. Artinya Nun Sewu ini juga sebagai media kami mempublikasikan bahwa masih ada kelompok semacam yang ada di Jiwan ini. Kemudian yang kedua, kami juga mencoba untuk secara organisasi kelembagaan di tahun ini juga kami juga bikin buku induk kesenian. Kami buatkan profil kelompok dimulai dari organisasinya, agenda kegiatannya sampai data-data inventarisir. Nah, kebetulan ini jatilan yang masih tradisional, Lancur. Kami mencoba untuk inventarisir segalanya yang terkait dengan potensi ini.